Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Pidin Waalaikumsalam dimanapun berada, sahabat Asta. Di pagi yang sejuk ini di Komplek Bar City View, terkhusus yang dimana di bawah Gunung Malabar yang sangat sejuk dan yang sangat indah ketika kita rasakan dan kita nikmati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena begitu keindahannya ketika Asda membukakan pintu rumahnya, maka terlihat begitu megah dan gagahnya Gunung Malabar terlihat di depan rumahnya. Yuan bidin Allah dimanapun berada, patut kita ketahui dalam kondisi akhir tahun 2022 ini banyak kejadian-kejadian dan musibah mengenai alam yang ada di sekitar kita, terus di negeri kita ini yang tercinta. Kemarin di daerah Cianjur, Sukabumi, Garut, oleh Allah uji dengan diguncangkannya yang disebut dengan gempa bumi, ataupun kata bahasa Sunda adalah lini, yang dimana saudara-saudara kita yang ada di Cianjur oleh Allah uji digoncangkan dengan beberapa detik saja, yang dimana 5, sekian Richter yang telah menghancurkan, memporak-porandakan rumah-rumah beberapa desa dan kecamatan yang telah hancur. Saudara kita di Jawa diuji dengan meletusnya gunung. Di daerah Pacet, Kertasari, Allah uji dengan banjir bandang yang begitu dahsyat. Adapun di tempat-tempat lain, Allah uji dengan air yang begitu besarnya yang disebut dengan banjir bandang. Iwan bidin Allah dimanapun kita berada, patut kita ketahui sekarang ini yang disebut dengan bencana-bencana telah terjadi, maka kita harus introspeksi dan mari kita kaji ada apa dengan kita. Namun ada yang paling harus kita khawatirkan, harus kita renungkan. Ada suatu musibah yang paling besar daripada itu semua. Daripada Allah uji dengan fisik kita, tapi yang paling kita pertahankan ataupun yang paling kita perhatikan dalam kondisi akhir zaman ini, ada yang disebut dengan musibah erosinya akidah, terkikisnya akidah-akidah, yang dimana banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang beriman, tapi tengah terdegradasinya suatu akidah yang ada di dalam dirinya. Di media-media mainstream, di media-media sosial, di media-media TV yang lainnya, banyak pada hari-hari ini ataupun tahun-tahun ini kejadian-kejadian yang dimana mengaku notabene sebagai orang-orang yang beriman, yang KTP-nya orang Islam, tapi banyak orang-orang yang telah menistakan agamanya sendiri. Coba kita lihat dan kaji. Begitu turunnya ataupun degradasinya yang disebut dengan akidah-akidah yang ada di dalam dirinya, yang telah mengaku seorang mukmin, sehingga berani telah menghina dan menistakan agamanya sendiri. Di luar daripada agama-agama yang lain, yang telah mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi telah menghinakan, menistakan. Apalagi kebijakan-kebijakan pada hari ini, para pejabat-pejabat yang setidaknya
telah sedikit keluar daripada yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada suatu kebijakan di sekolah tidak boleh menggunakan jilbab seorang wanita. Ada suatu kebijakan lagi bahwa sampai-sampai ada yang menyamakan bahwa adzan itu sebagai kidung ataupun sebagai nyanyian. Malahan lebih bagus daripada nyanyian ataupun kidung. Ada yang sampai menyatakan itu. Ada lagi yang menyatakan suatu minuman keras sebagai minumannya Rasulullah. Dan banyak lain orang-orang yang notabene sebagai orang-orang yang beriman, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai power, tapi jauh mendukung terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang telah menistakan agama Islam itu sendiri, yaitu dirinya sebagai orang yang berislam. Ada apa dengan kondisi yang disebut dengan akhir zaman ini? Apakah ini yang disebut dengan akhir zaman yang telah diterangkan oleh Rasulullah? Bahwa seorang mukmin itu banyak jumlahnya, tapi hanya sebagai buih di lautan. Bahwa seorang mukmin itu banyak jumlahnya, tapi hanya sebagai hidangan yang tersaji di meja hidangan. Apakah kita salah memilih seorang pemimpin? Ketika kita pergi ke TPS, ataupun kita salah mencoblos, ataupun kita salah, ataupun kita tergiur, coba lihat kita lagi. Apa yang salah dengan kita? Sehingga banyak orang-orang yang menistakan agama begitu saja. Tidak ada suatu tindak dan lanjutnya. Alhamdulillah, sahabat Asda dimanapun berada. Mungkin itu semua, jangan terlalu menyalahkan orang lain. Kita jangan sampai menyalahkan satu sama lain dan menyalahkan orang lain. Bisa jadi kita lupa terhadap kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu kita mempunyai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin, yaitu untuk berdakwah. Dakwah adalah bukan hanya berdiri di atas mimbar, duduk di depan majelis taklim, menyampaikan suatu ayat-ayat dari Allah, tapi dakwah adalah saling mengingatkan. Dakwah adalah mengajak. Setiap orang pun akan mampu dan untuk berdakwah. Tapi banyak orang lupa terhadap kewajiban itu. Kita tidak usah jauh untuk berdakwah, setidaknya kita mengingatkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Kita mengajak istri kita, mengingatkan anak-anak kita untuk terus dan taat kepada Allah. Sejauhnya kita saling mengingatkan kepada sama tetangga, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mengajak tetangga-tetangga kita pergi ke majelis-majelis taklim, mengajak tetangga kita kepada suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Saling mengingatkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Semua orang mampu untuk berdakwah. Dan semua orang mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Mungkin itu adalah kuncinya. Kenapa dalam kondisi pada hari ini Allah berikan suatu ujian yang sangat besar. Alam dunia seolah-olah sudah tidak bersahabat lagi. Mungkin kitanya sudah lupa terhadap kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu untuk berdakwah dan berdakwah. Kita hanya pada kondisi hari-hari ini ataupun kondisi sekarang ini, kita hanya menyelamatkan diri kita masing-masing. Padahal kita banyak tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara kita yang patut diajak supaya menjadikan suatu kekuatan di dalam keimanan dan keislaman kita.
supaya Islam itu kuat karena bersatunya dan kokohnya dalam suatu tali agama Allah. Dan Islam patut dipertahankan dan diperjuangkan. Islam harus diperjuangkan dengan jiwa kita, dengan harta kita, ataupun dengan lisan kita yang disebut dengan dakwah. Mungkin itu yang kita lupakan semua, kuncinya yaitu dakwah dan dakwah. Apa itu dakwah? Ajak seluruh umat Islam bangsa Indonesia ke dalam mardatillah, keridhaan Allah, dengan lisan ataupun dengan bilhal. Cukup sekian dari Kang Asda. Mudah-mudahan kita selalu berkahi Allah. Islam tetap yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.